Harto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, Panglima tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu. Harus. Hari Jumat 1 Oktober 1965 menjadi sejarah hitam bangsa Indonesia. Hari itu gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Adapun yang diculik dan dibunuh adalah 1. Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. 2. Deputi 2 Menpangat Mayor Jenderal Suprapto. 3. Deputi 3 Menpangat Mayor Jenderal MT Haryono. 4. Asisten 1 Menpangat Mayor Jenderal S. Parman. 5. Asisten 4 Menpangat Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. 6. Inspektur Kehakiman Brigadir Jenderal Sutoyo Seswo Miharjo. 7. Ajudan Jenderal Nasution Letnan 1 Pierre Tendean. Jenazah 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat itu dipendam dalam sumur tua di Lubang Buaya. Mengetahui Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani tewas, segera Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Hal ini sesuai dengan standing order. Jika Panglima Angkatan Darat berhalangan, maka Panglima Kostrat yang menggantikan. Pengambil alihan pimpinan Angkatan Darat diberitahukan kepada Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Marta Dinata, Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudo Diharjo. Sedangkan dengan Angkatan Udara diberitahukan kepada Deputi Panglima Angkatan Udara Komodor Leo Watimena karena Panglima tidak di tempat. Sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto meminta agar semua pasukan dikonsinyir dan memberitahu Kostrat terlebih dahulu jika akan menggerakkan pasukan. Lewat tengah hari, Presiden Soekarno yang pada waktu itu berada di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma mengumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung di tangan Presiden dan menunjuk asisten 3 Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Akan tetapi, malam hari setelah RRI direbut dari penguasaan Gerakan 30 SPKI, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat berada di tangannya. Hari itu, 1 Oktober 1965, terjadi dualisme pimpinan Angkatan Darat, Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto. Menjelang maghrib, Ajudan Presiden Soekarno, Kolonel KKO Bambang Wijonarko, datang ke Kostrat menyampaikan perintah Presiden, yaitu Mayor Jenderal
Pranoto Rekso Samudro dan Panglima Kodam 5 Jaya Brigadir Jenderal Umar Wirahadi Kusuma diperintahkan menghadap Presiden Soekarno di Halim. Namun Mayor Jenderal Soeharto tidak mengizinkan kedua jenderal itu datang ke Halim memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Situasi pada waktu itu serba tidak jelas. Apakah Presiden Soekarno di Halim dalam keadaan tersandera atau tidak? Ditawan atau bebas? Semua belum jelas. Keesokan harinya, 2 Oktober, saat makan pagi di markas darurat Kostrad di perumahan Atlet Senayan, Jenderal Abdul Haris Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto membicarakan tentang pengambil alihan pimpinan Angkatan Darat langsung di tangan Presiden Soekarno. Dibicarakan pengumuman Mayor Jenderal Soeharto di RRI kemarin malam. Dapat saja Presiden Soekarno menganggap pengumuman itu sebagai tindakan insubordinasi atau pembangkangan terhadap perintah Presiden. Dalam pembicaraan pagi itu, Jenderal Abdul Haris Nasution mengatakan bahwa posisi Mayor Jenderal Soeharto sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat sangat penting dan menjadi kunci untuk menumpas kudeta Gerakan 30 September. Nasution mengkhawatirkan jika posisi itu tidak ada maka Jenderal Soeharto tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak memiliki akses komando kepada prajurit-prajurit Angkatan Darat. Dalam keadaan seperti itu, maka kudeta Gerakan 30 SPKI akan berjalan sesuai dengan rencana mereka. Dengan kata lain, kudeta G30 SPKI berhasil. Di tengah perbincangan, diterima panggilan melalui radio. Mayor Jenderal Soeharto diminta segera menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pukul 14.00, Mayor Jenderal Soeharto bersama seorang ajudan dan dikawal Panser Saladin berangkat ke Bogor. Di awal pertemuan, Presiden marah kepada Jenderal Soeharto hingga kembali menyebutnya sebagai Opsir Kopuh. Adalah pertama kali Bung Karno menyebut Pak Harto sebagai Opsir Kopuh di Yogyakarta pada bulan Juli 1946. Adapun yang menjadi sebab kemarahan Presiden Soekarno adalah: pertama, Jenderal Soeharto tidak mengizinkan Jenderal Pranoto dan Jenderal Umar datang ke Halim memenuhi panggilan Presiden. Kedua, tetap mengumumkan sebagai pimpinan Angkatan Darat di RRI pada malam hari, padahal siang harinya sudah diberitahukan bahwa pimpinan Angkatan Darat berada di tangan Presiden. Ketiga, menyerang Halim padahal Presiden berada di Halim. Atas kemarahan Presiden Soekarno tersebut, Mayor Jenderal Soeharto menjelaskan, pertama, tidak mengizinkan Jenderal Pranoto dan Jenderal Umar memenuhi panggilan Presiden datang ke Halim karena saat itu belum jelas apakah Presiden Soekarno dalam keadaan bebas atau tersandera gerombolan Gerakan 30 September. Hari itu, Angkatan Darat telah kehilangan 6 jenderal dan mengkhawatirkan akan kehilangan jenderal kembali. Kedua, mengambil alih pimpinan Angkatan Darat berdasarkan standing order di Angkatan Darat. Jika Jenderal Yani berhalangan, maka Jenderal Soeharto yang menggantikan. Hal itu harus segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan untuk memberi komando kepada Panglima Kodam serta komando ke Slagorde Angkatan Darat. Ketiga, Halim yang dijadikan basis oleh Gerakan 30 September diserang setelah mendapatkan laporan dari Ajudan Presiden Kolonel KKO Bambang Wijonarko yang memberitahu Presiden Soekarno sudah berada di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, jika Presiden Soekarno tidak berkenan dengan penjelasan Mayor Jenderal Soeharto, maka dengan sangat mudah Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, Panglima Komando tertinggi, dapat memecat atau memberhentikan Mayor Jenderal Soeharto dari dinas militer. Dengan sangat mudah pula, Mayor Jenderal Soeharto diganti dengan Mayor Jenderal Ibrahim Aji atau Mayor Jenderal Mursid. 2 orang jenderal yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Atau Presiden Soekarno membawa masalah ini ke pengadilan militer jika tindakan Mayor Jenderal Soeharto dianggap insubordinasi. Akan tetapi, Presiden Soekarno tidak melakukannya.
Dalam autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, halaman 131 ditulis, karena Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian, dan supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggung jawab keamanan dan ketertiban pada pejabat baru. Mendengar jawaban Jenderal Soeharto pada titik itu, sangat mungkin Presiden menyadari bahwa terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat akan menimbulkan pergolakan luar biasa besar. Berpotensi terjadi pembalasan dari prajurit-prajurit Angkatan Darat yang jenderal-jenderalnya dibunuh. Dalam situasi kritis saat itu, Presiden memerlukan jenderal yang memiliki legalitas dan kredibilitas untuk bisa meredam potensi perang saudara. Bahwa tidak mudah bagi Presiden Soekarno mengangkat pimpinan Angkatan Darat sudah dialami pada dekade 1950. Pada dekade itu, Presiden Soekarno mengangkat Kolonel Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ternyata tidak mendapat dukungan dari perwira-perwira Angkatan Darat. Hingga akhirnya Presiden memberhentikan Bambang Sugeng dan mengangkat Kolonel Bambang Utoyo. Bambang Utoyo pun tidak mendapat dukungan dari perwira-perwira Angkatan Darat yang akhirnya ia mengundurkan diri. Adalah fakta bahwa tidak mudah menetapkan pimpinan Angkatan Darat. Dalam situasi kritis saat itu, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca kudeta G30 SPKI, Presiden Soekarno harus memilih jenderal yang dapat diterima oleh Slagorde Angkatan Darat dan dipastikan loyal pada Presiden. Mungkin atas pertimbangan tersebut, Presiden Soekarno mengatakan, "Jangan, bukan maksud saya begitu. Harto tetap bertanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban." Dengan penunjukan tersebut, maka Mayor Jenderal Soeharto tetap memiliki akses ke Slagorde Angkatan Darat, dapat memberikan komando kepada prajurit-prajurit Angkatan Darat, dan kekhawatiran Jenderal Abdul Haris Nasution pagi itu tidak terjadi. Selain pertimbangan di atas, sangat mungkin yang menjadi pertimbangan adalah hubungan antara Bung Karno dan Pak Harto yang sudah berlangsung sejak dari pemerintahan hijrah ke Yogyakarta 4 Januari 1946. Waktu itu Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Resimen 3 penguasa militer di Yogyakarta. Terjadi beberapa irisan antara keduanya, mulai dari peristiwa 3 Juli 1946. Saat itu, untuk pertama kali Presiden Soekarno menjuluki Letnan Kolonel Soeharto sebagai Opsir Kopuh, hingga Presiden Soekarno mempercayai Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dan yang tidak bisa diabaikan sebagai pertimbangan adalah surat dari Mayor Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno yang dikirim ke Istana Bogor pagi hari. Surat itu ditulis dengan kalimat santun serta syarat makna ungkapan Jawa. Sangat jelas menunjukkan rasa hormat yang takzim kepada Presiden Soekarno. Bapak Presiden, berkah Bapak situasi dapat kami kuasai. Usaha kami dengan rekan-rekan selalu menjauhkan pertumpahan darah dapat berhasil pula. Laporan lengkap akan segera kami sampaikan. Nyuwun dawuh dan nyadong deduko bila saya bertindak lancang. Ananda S. Harto, 02-1065. Pada hari paling kritis di mana eksistensi keberlangsungan Republik Indonesia dipertaruhkan dengan selalu menjauhkan pertumpahan darah, Mayor Jenderal Soeharto telah menyelamatkan Indonesia dari kudeta Gerakan 30 September yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara komunis. Nyuwun dawuh lan nyadong deduko bila saya bertindak lancang. Sesuai tradisi Jawa, Pak Harto menempatkan dirinya sebagai anak yang melapor kepada orang tuanya. Ananda nyuwun dawuh. Memang sejarah tidak mengenal kata berandai-andai. Namun sebagai refleksi, andai tanggal 2 Oktober 1965
Presiden Soekarno memecat Mayor Jenderal Soeharto, sangat mungkin Indonesia sudah menjadi negara komunis terbesar di dunia di luar blok Cina dan Rusia. Walau bagaimanapun, penunjukan Mayor Jenderal Soeharto oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pada 2 Oktober 1965 telah menjadi fakta sejarah Indonesia.